Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan semoga semua tetap sehat, tetap semangat. Kita akan mengawali persekutuan kita pagi hari ini dengan memujikan NKB 34 bait 1 dan ketiga. Setiamu Tuhan ku tiada. Bersyukur untuk pagi hari ini Bapa, kami boleh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sekaligus merenungkan cinta kasih Tuhan, segala pemberian berkat yang boleh Engkau karuniakan, bahkan di tengah sebuah kesempitan, di tengah sebuah himpitan persoalan-persoalan yang menindih, kami tetap dapat bernafas dengan lega, kami tetap dapat menikmati udara yang segar, kami tetap dapat merasakan perhatian dari sesama kami. Kami juga dapat menaikkan puji-pujian kami, bahkan kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih untuk kekuatan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami untuk terus berkarya. Terima kasih untuk semangat sukacita yang boleh Engkau tanamkan dalam diri kami, entah melalui keberhasilan yang kami raih, entah melalui perhatian yang diberikan oleh keluarga dan sahabat-sahabat kami, entah melalui apa yang kami terima dan apapun yang Tuhan lakukan. Semuanya itu boleh melegakan dan memberikan rasa puas. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini, di samping kami memuji, membesarkan Engkau melalui puji-pujian kami, kiranya kami juga boleh meneduhkan diri untuk kembali mendengar sapaan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya sabda Tuhan ini kembali menguatkan kami dan kembali memimpin jalan hidup kami, sehingga kami selalu mengerti bagian apa yang mesti kami kerjakan dan melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan bagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 19. Ini cerita
cerita tentang Nuh yang diberi perintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Kejadian pasal 6 ayat 9-19, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memeranakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu kofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita Nuh ini kental sekali dengan cerita tentang bahtera. Dan kalau Bapak Ibu juga pernah menonton film 2012, di sana juga ada cerita tentang bahtera ya. Sudah nonton belum Bapak Ibu? Sudah ya, ini filmnya sudah cukup lama sekali Saudara. Ada kemiripan dari 2 cerita ini Saudara. Sama-sama didirikan sebuah alat transportasi yang canggih pada masanya. Bahtera Nuh, ya walaupun kalau sekarang mungkin sudah dibilang ketinggalan, tapi pada masa itu menjadi alat transportasi yang luar biasa. Belum ada orang saat itu membangun bahtera sebesar itu. Panjangnya 150 hasta. 1 hasta 45 cm, berarti panjangnya berapa Saudara? Ada yang pintar matematika sini? Ya, 135 meter Saudara, panjangnya. Lebarnya 50 hasta, sekitar 22,5 meter, dan tingginya 30 hasta, 13,5 meter. Itu bangunan yang cukup besar dan spektakuler pada masa itu. Dan Nuh mendirikan bahtera di atas pegunungan, bukan di pinggir pantai. Jadi maka tidak heran kalau Nuh ini dipandang aneh oleh orang-orang sekitarnya. Nah, cerita film 2012 Saudara juga membuat sebuah kapal yang besar, kalau tidak bisa disebut bahtera. Tapi ini juga sebuah kendaraan yang canggih yang akan membawa mereka, umat manusia di dunia ini, untuk menyelamatkan diri dari sebuah bencana alam yang besar. Jadi sebuah alat transportasi yang dipakai untuk menyelamatkan umat manusia ini persamaan dari 2 kisah ini. Tapi kita akan melihat Saudara perbedaan-perbedaannya apa. Yang perbedaan yang pertama Saudara, bahwa inisiatif itu datang dari mana. Film 2012 menceritakan bahwa inisiatif pembuatan kapal itu berasal dari manusia, dari pemimpin dunia yang pada masa tahun-tahun sebelumnya sudah diberitahu kalau akan ada badai matahari di dunia ini, sehingga membuat suhu udara sangat tinggi, membuat banyak macam bencana, retakan-retakan, tsunami, bahkan meteor yang juga akan menimpa bumi. Luar biasa kekacauannya. Maka setelah mereka berembuk, mereka sepakat membuat sebuah tempat pengungsian untuk umat manusia. Sedangkan dari cerita Nuh, kita melihat inisiatif ini datangnya dari Allah. Allah lah yang memerintahkan Nuh untuk membuat sesuatu yang bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jadi Nuh dalam kondisi tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah yang berinisiatif. Nah, perbedaan yang kedua Saudara, kalau di film ini diceritakan yang bisa masuk ke situ hanya manusia, dan itu pun pilihan beberapa orang. Tapi tidak ada hewan-hewan Saudara. Mereka tidak mau sekapal dengan hewan-hewan. Paling kelihatannya ada bawa 1 hewan peliharaan anjing kecil yang lucu gitu ya. Tapi selebihnya tidak. Sedangkan cerita Nuh, Tuhan memerintahkan seluruh makhluk, hewan-hewan apapun itu namanya, bawalah sepasang-sepasang jantan dan betina. Kenapa hewan-hewan ini harus dimasukkan Saudara? Supaya meskipun Tuhan mengadakan pemusnahan dengan air bah,
Setelah itu, kehidupan tetap terpelihara. Setelah air bah itu surut, bukan hanya Nuh dan keluarganya yang selamat, bukan hanya Nuh yang akan ada di muka bumi ini, tetapi hewan-hewan yang lain itu pun ketika nanti keluar dari bahtera, mereka juga bisa beranak cucu dan tetap terpeliharalah alam semesta ini. Nah, itulah bedanya, saudara, Tuhan dan manusia. Manusia kalau mau bicara soal penyelamatan, fokusnya adalah pada dirinya sendiri. Yang penting aku selamat. Makhluk-makhluk yang lain tidak selamat tidak apa-apa, itu bukan urusanku. Karena bukan aku yang mencipta, itu bukan milikku. Beda dengan Tuhan. Hewan-hewan ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua itu adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan, maka dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak mau makhluk-makhluk hidup ini semuanya punah. Tuhan mau tetap memelihara kehidupan mereka. Sehingga hewan-hewan itu, walaupun mungkin buat Nuh merepotkan ya, masuk dalam bahtera, Anda tahu berapa hari Nuh ada di dalam bahtera? 1 tahun, saudara. 1 tahun lebih beberapa hari. Kalau Anda lihat cerita-cerita Nuh selengkapnya itu diceritakan setelah hari keberapa ada apa, setelah hari keberapa ada berapa. Total itu 1 tahun lebih. 1 tahun hidup bersama dengan ratusan hewan di dalam bahtera. Itu sungguh tidak menyenangkan. Tapi Tuhan mau menyelamatkan seluruh alam semesta, bukan hanya umat manusia. Walaupun Allah datang ke dalam dunia untuk mati bagi umat manusia, tapi bukan berarti hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan ini tidak dipelihara oleh Tuhan. Nah, lantas bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan, saudara? Kan tidak ikut dibawa masuk ya? Tapi kita tahu, saudara, Tuhan juga tetap memelihara tumbuh-tumbuhan ini. Setelah lewat beberapa bulan lamanya, Nuh ngetes apakah sudah bisa mendarat, apakah sudah bisa keluar dari bahtera atau belum. Caranya bagaimana? Mengirim seekor burung merpati keluar dari bahteranya. Apa yang terjadi? Merpati itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun. Dari mana? Berarti sudah ada pohon yang tumbuh. Walaupun mungkin selama ini ada air bah semuanya terterjang habis, tapi Tuhan menumbuhkan lagi benih yang baru sehingga tumbuh-tumbuhan itu ada. Tumbuhan, hewan, manusia, semua dipelihara oleh Tuhan. Dan perbedaan yang ketiga, saudara, di ayat 21 dikatakan, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka dan bagi hewan-hewan ini. Cerita di 2012 mereka masuk tanpa persiapan. Karena udah saking paniknya, bencananya sudah terjadi dulu, baru mereka buru-buru masuk berdesak-desakan, bahkan mungkin dengan persaingan yang ketat untuk bisa masuk ke kapal yang terbatas itu. Sedangkan Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nuh tidak dibuat kepanikan, takut buru-buru masuk, tapi semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, bahkan sampai soal makanan-makanan. Dan perbedaan yang keempat, saudara, manusia macam apa sih yang bisa masuk ke dalam alat transportasi yang canggih ini? Di cerita 2012 yang bisa masuk adalah orang yang punya duit dan punya kuasa. Rakyat biasa tidak boleh masuk. Dokter mungkin masih boleh masuk ya, karena kalau sakit kan perlu ada yang merawat. Tapi selebihnya tidak, saudara. Orang-orang ini berlomba. Dan kapal itu hanya bisa memuat 100.000 orang. Bayangin, 100.000 untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Berapa persen? Tidak ada seujung kuku, saudara. Kecil sekali. Maka hanya betul-betul orang yang berpower, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya uang banyak, yang bisa membeli tiket itu dan masuk ke situ. Dan menariknya di situ diceritakan Presiden Amerikanya malah tidak mau ikut masuk ya. Padahal ini presiden yang ikut menginspirasi atau ikut mempersiapkan lah alat-alat transportasi ini, camp pengungsian ini, dia ikut semua merencanakan. Tapi ketika diajak masuk dia tidak mau, dia memilih mati bersama dengan rakyatnya. Nah, saudara, sementara dalam cerita ini yang diperbolehkan masuk ke dalam bahtera adalah Nuh dan keluarganya. Ada syarat apa? Apakah Nuh sehebat itu? Apakah Nuh punya uang yang banyak? Bukan soal duit, soal power, soal prestasi, soal apa yang dimiliki oleh Nuh, tetapi soal hatinya Nuh, soal perilakunya Nuh, soal imannya Nuh. Ketika Nuh hidup bergaul dengan Allah, disitulah Nuh mendapatkan simpatinya Allah, mendapatkan belas kasihannya Allah, mendapatkan kesempatan dari Allah untuk meneruskan kehidupan di muka bumi. Nah, Bapak Ibu saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang
pertama bahwa Nuh diizinkan masuk. Nuh dan keluarganya satu-satunya sebuah keluarga yang diperbolehkan masuk karena hidup bergaul dengan Allah. Ini bagian yang sangat penting, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, bahaya apa yang akan menimpa kita. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan kalaupun kita tahu strategi-strategi, kita tahu bagaimana mencegah ini dan itu, selalu ada faktor X yang tidak terduga, yang tidak pernah kita bisa prediksi dan persiapkan sebelumnya. Betul-betul membutuhkan kemurahan Allah, supaya ketika bahaya itu datang, kita siap, kita bisa mengatasi. Ataupun kalau itu menimpa kita juga mendapatkan kekuatan, ketahanan untuk bisa menghadapi semuanya itu. Ada banyak orang yang tidak siap dan akhirnya jatuh tergeletak dalam hal apapun. Tapi orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah akan mendapatkan kekuatan dari Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara, di masa-masa yang senang, di masa hidup yang lancar, kita butuh bergaul dengan Allah. Apalagi di masa yang sulit. Maka saya senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara masih berkumpul seperti ini setiap hari. Anda adalah orang-orang yang mendapatkan hak istimewa, saudara. Orang lain tidak bisa ibadah kayak begini ya. Gereja semua kosong. Tapi Anda masih bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara, nyanyi bareng dengan firman bareng. Dan saya setelah 2 bulan baru kali ini khotbah di depan manusia. Selama ini khotbahnya di depan bangku-bangku kosong, saudara. Dan banyak pendeta frustasi, grogi. Ini khotbah sama siapa gitu ya, dilihat di kursi-kursi. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa menyampaikan firman Tuhan di depan manusia. Dan ini sungguh berharga. Sebuah pengalaman yang luar biasa, saudara, di masa-masa seperti ini. Pertahankan itu. Terus hidup bergaul dengan Allah. Entahkah kita masih punya kesempatan untuk hadir bersama dengan teman-teman kita, atau kita sendiri di rumah, kita sendiri di ruang praktek kita. Mungkin kita ketakutan juga menghadapi pasien-pasien yang entah ini positif atau tidak. Ketika kita sedang resah, ketika kita sedang khawatir, cemas, mencemaskan banyak hal, datanglah kepada Tuhan, serah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang mendekap kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Dan yang kedua, saudara, Nuh bukan hanya orang yang diizinkan masuk ke dalam bahtera, tapi Nuh juga diberi kesempatan sebagai pembuat bahtera. Nuh bukan cuma numpang masuk. Nuh tidak pasif, disuruh masuk, ya wes masuk gitu ya, beneran bisa masuk. Nuh sebelum dia masuk ke situ, dia diminta oleh Tuhan untuk membuat, untuk aktif melakukan sesuatu, untuk aktif berkarya, mempersiapkan segala sesuatunya. Allah bisa saja tiba-tiba menciptakan bahtera, tapi Allah ingin Nuh terlibat dalam proses penyelamatan dunia ini. Memasukkan manusia dan memasukkan hewan-hewan, itu pun semuanya dikerjakan oleh Nuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, panggilan kita bukan hanya menerima berkat dari Tuhan, bukan hanya menerima pertolongan dan perlindungan dari Tuhan, tetapi bagian kita juga adalah ikut serta di dalam karya penyelamatan Allah, ikut serta mempersiapkan sesuatu yang baik, ikut serta berkarya bagi sesama. Di dalam setiap profesi, di dalam setiap bidang kehidupan kita. Itulah yang menjadi panggilan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Profesi di lingkungan rumah sakit pasti sangat kental dengan nuansa pembuatan bahtera ini. Kita menyediakan ruang-ruang untuk para pasien bisa beristirahat, untuk mendapatkan pengobatan, perawatan. Kita sebagai tenaga medis, kita berhadapan langsung dengan para pasien. Sementara orang lain nggak boleh masuk ke lingkungan ini sekedar untuk menjenguk, tapi Anda setiap hari berjumpa dengan para pasien itu. Kalau mereka frustasi, stres, ya itulah bagian saudara untuk menenangkan, bukan sekedar kasih obat. Ada banyak hal bisa dilakukan di dalam bahtera ini, saudara. Tinggal pertanyaannya, apakah kita rela hati, senang hati, sukacita, tulus hati dalam melakukan semuanya itu, atau melakukannya dengan mengeluh, kenapa mesti saya? Kecewa dengan profesi ini, tahu gitu saya nggak usah jadi dokter, nggak usah jadi perawat. Kalau tahu ada pandemi ini, saya mending jangan masuk rumah sakit dulu. Ada beberapa tenaga medis yang mengeluhkan tentang ini. Saya sendiri mendengar, bayaran nggak naik,
pasien tambah, resiko tambah, ya. Sementara orang lain boleh di rumah bersama dengan keluarga, kita harus berpisah dari keluarga. Bahkan ada beberapa tenaga medis yang terpaksa tidak bisa pulang rumah karena harus dikarantina. Ada banyak kesulitan, saudara, dalam profesi ini, dalam bekerja di rumah sakit ini, dalam bekerja di Bahtera ini. Tapi ketika Tuhan memilih kita untuk membuat Bahtera, Tuhan memilih kita untuk masuk dalam Bahtera itu dan merawat apa yang ada di dalamnya. Kenapa tidak kita responi ini sebagai panggilan istimewa? Kenapa bukan orang lain? Kenapa Nuh yang dipilih? Nuh bukan hanya harus bertahan diri, tapi Nuh harus merawat hewan-hewan itu. Berapa banyak makanan yang harus dibawa, saudara? Tuhan bilang kumpulkan makanan sebanyak yang bisa kamu bawa. Setahun dalam Bahtera. Ketika diumumkan di Indonesia mulai ada corona aja, semua sudah nimbun, ya. Nimbun masker lah, nimbun hand sanitizer, nimbun beras. Itu untuk dirinya sendiri masih bisa nimbun. Untuk hewan-hewan sebanyak itu, mau berapa makanan yang bisa masuk dan berapa awetnya. Dulu belum ada frozen food, belum ada makanan-makanan kaleng. Bawanya rumput-rumputan, saudara, sayur-sayuran. Zaman itu manusia belum makan binatang, makannya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran. Mau berapa banyak? Apa awet, saudara? Kita belanja sayur paling 2-3 hari sudah busuk, ya. Dimasukkan ke kulkas aja nggak bisa tanam. Tapi waktu itu Tuhan memelihara dengan segala kecukupan. Entah gimana caranya makanan itu cukup untuk 1 tahun perjalanan di dalam Bahtera. Apalagi yang kurang. Tugas itu memang tidak gampang. Tugas yang diberikan kepada Nuh tidak gampang. Tapi Tuhan pelihara dan kuatkan. Anda dan saya punya panggilan masing-masing. Ada tingkat kesulitannya masing-masing. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah mempercayakan panggilan ini, penyertaannya itu pasti juga diberikan. Tidak mungkin kita dibiarkan kerja sendiri, karena ini sesungguhnya pekerjaan Tuhan. Kiranya kita bersedia menjadi pembuat-pembuat Bahtera yang melayani dengan cinta kasih. Dan kalaupun kita sebagai orang-orang yang ikut masuk di dalam Bahtera yang lain kelak, ketika ada kesulitan yang lain, berbahagialah dan jangan lupa untuk terus bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu inisiatif dan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau terus berkarya sampai hari ini. Bukan hanya pada zaman Nuh Engkau menyelamatkan umat manusia, tapi pada masa kini Engkau pun terus berkarya menyelamatkan umat-Mu. Meskipun ada penyakit yang berat yang belum bisa ditemukan obatnya, tapi bukan berarti tidak ada yang sembuh. Engkau terus berkarya menguatkan kondisi fisik umat manusia. Mereka yang terkena sakit, mereka boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Kami yang bekerja di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang sakit ini, Engkau pun juga beri kekuatan bagi kami untuk terus berkarya, untuk terus memiliki kekuatan tubuh yang baik. Terpujilah Engkau. Dan biarlah Engkau ya Bapa yang terus memelihara hidup kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan rekan-rekan kerja kami, bersama dengan orang-orang yang kami layani, bersama dengan setiap orang yang kami jumpai. Biarlah kami tidak enggan untuk berbagi cinta kasih, karena Engkau pun sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan berkati para pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Biarlah mereka pun juga boleh merasakan kehangatan cintanya Tuhan, melalui perawatan, pengobatan yang diberikan, melalui pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan, melalui sikap yang ditunjukkan. Biarlah semuanya itu boleh memberi semangat dan pengharapan bagi para pasien dan keluarganya, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui Bahtera Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berbahagia bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Sigit Susilo, untuk Ibu Ruth Murniwati dan Ibu Estitik. Biarlah Tuhan kasih pemeliharaan-Mu juga terus melingkupi mereka di usia yang baru ini. Tuhan yang tambahkan dengan berkat kasih-Mu, juga segala kerinduan, permohonan Engkau mendengar dan Engkau memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak Abi, suami dari Ibu Tiwi yang sakit. Tuhan biarlah Engkau juga berkenan menjamah dan memberikan kekuatan pemulihan,
sehingga ia bisa sembuh dan nyaman kembali di dalam beraktivitas. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk memimpin bangsa kami dan seluruh masyarakat Indonesia, supaya kami dengan disiplin yang tinggi, kami dengan kesadaran yang baik, boleh menjaga diri dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pemutusan rantai penyebaran virus corona. Terima kasih Bapa untuk semua yang Engkau berikan dan Engkau yang terus memimpin jalan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri dengan pujian Kidung Jemaat 363. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.